Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? Today we are going to learn about next chapter, yaitu chapter 2 about yes, I agree with you. Dari judulnya udah kelihatan ya, agree and disagree. Persetujuan ataupun tidak setuju. Nah, ini udah meeting keempat kita selama daring. Lalu lanjut, kalian buka bab 2 halaman on page 14. Okay, please open your cover in chapter 2. In this chapter, you will learn to ask for and give information about the purpose of an activity and agree or disagree with someone's idea. Jadi untuk poin pertama, meminta dan memberikan informasi yang berkaitan dengan tujuan aktivitas yang kita lakukan. Poin kedua, setuju ataupun tidak setuju dengan opini seseorang. Bisa opini, bisa saran, bisa nasihat. Seperti itu. Lalu di sini juga ada lead-in. Apa itu lead-in? Tujuan pembelajarannya. Nah, di lead-in ini, di sini ada patterns-nya atau polanya atau rumus-rumusnya di dalam activity atau purpose of an activity. Yang pertama ada so that, artinya sehingga. Rumusnya adalah subject plus verb titik-titik, ada so that plus subject plus verb. Contoh kalimatnya, Miss Saskia so smart that George loves her. Miss Saskia begitu pintar sehingga George mencintainya. Yang kedua, he studied English hard so that he could pass the test easily. Dia belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh sehingga dia bisa lulus ujian dengan mudah. Lalu yang kedua ada rumus in order to, artinya agar. Rumusnya adalah subject plus verb titik-titik in order to plus verb 1. Contoh kalimatnya, Rena should eat well in order not to get sick easily. Ini untuk kalimat negatifnya. Rena should eat well in order not to get sick easily. Artinya, Rena seharusnya makan dengan baik agar tidak sakit dengan cepat atau dengan ringannya atau dengan mudahnya. Yang kedua, Mr. Hachi went to her house in order to meet her personally. Mr. Hachi pergi ke rumah temannya, her, agar bertemu dengan temannya secara pribadi, personally. Lalu rumus yang ketiga ada to, untuk. Polanya yaitu subject plus verb titik-titik to plus verb 1. Contoh kalimatnya, I phoned John to invite him to dinner yesterday. Artinya, saya menelepon John untuk mengundangnya makan malam kemarin. Contoh yang kedua, I worked
diligently to reach the company goal. Artinya, saya bekerja dengan giat, dengan tekun untuk mendapatkan atau meraih tujuan perusahaan atau tujuan prinsip hidupnya dia, kayak gitu. Nah, ini untuk yang rumus-rumusnya. Next. Okay, this is about the expressions in using purpose of an activity. Yang pertama, what will you do in English course? Apa yang akan kamu lakukan saat kamu mengambil kursus bahasa Inggris? Yang kedua, what are you going to do in this afternoon? Apa yang ingin kamu lakukan di siang hari? Yang ketiga, what would you like to do if you are free? Apa yang akan kamu lakukan saat kamu free time atau waktu luang? Yang keempat, what is your plan next holiday? Apa sih rencana liburan kamu selanjutnya? Yang kelima, what would you like to do in the sport hall? Apa yang ingin kamu lakukan di halaman atau di lobby sport atau di tempat olahraga? What do you want to do in the library? Apa yang ingin kamu lakukan di perpustakaan? What would you rather do tomorrow? Apa yang sering kamu lakukan besok? Yang selanjutnya, what are you going to do after graduating? Apa yang ingin kamu lakukan setelah lulus sekolah? Selanjut, what are you doing after school? Apa yang ingin kamu lakukan setelah pulang sekolah? Lanjut, what would you like to do if you can speak English fluently? Apa yang ingin kamu lakukan jika kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar? Next, the last, where are you going to do if you have a lot of money? Kenapa? Kemana kamu ingin pergi jika kamu punya banyak uang? Apa itu? Kamu mau pergi kemana atau kamu mau ngapain kalau punya banyak uang? Jadi ini di topik ini kamu melakukan sesuatu tapi kamu harus jelas tujuannya, kayak gitu. Nah, tadi ada the expression, sekarang the response, tanggapan. Yang pertama, I will improve my English. Nah, tadi ekspresinya atau tanya jawabnya kan ada di expression. Sekarang responsnya, jawabannya dari si expression. I will improve my English. I'm going to buy a new book. I would like to swim to the jungle. We will visit my grandparents in the village. I would like to play basketball. I want to return these novels. I would rather to stay at home than go shopping. I'm going to attend a Japan course. I'm going to take a rest for a while because I'm tired. I would like to go traveling around the world. I'm going to buy a sport car. Jadi ini adalah responsnya, tanggapan yang dari si expression atau si pertanyaan tadi yang di slide sebelumnya. Oke, paham ya? Charles, hey, you look so serious. What's the matter? Kamu terlihat begitu serius mukanya. Ada apa sih? Brandon, oh, I'm just thinking about something. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Charles, what is it about? Apa itu? Brandon, I'm thinking that I'm gonna hold a Christmas party in our class in this year. Aku memikirkan bahwa aku ingin memegang atau mengadakan pesta Christmas di kelas kita tahun ini. And Charles said, wow, sounds great. Wah, kedengarannya bagus tuh. Brandon, really? Do you think so?
Seriusan, kamu berpikir begitu? Charles, yeah, what's the purpose of that party? Apa tujuan dari pesta itu? Brandon, I'm just thinking that's the best idea to gathering all of our class members during Christmas Eve this year. Aku baru saja memikirkan bahwa ide yang terbagus adalah kita mengumpulkan semua teman-teman kelas kita selama puncak dari Christmas itu tahun ini. Charles, I think it would be nice if we also make an event, like change our present to our friends. Saya pikir kedengarannya bagus idenya jika kita membuat event seperti tukar kado ke teman kita. Brandon, okay, now I need to have permission from headmaster. I need his permit to use our classroom on Christmas Eve and talk to our mother class to ask her to come and participate in that party. Oke, sekarang aku perlu izin nih dari kepala sekolah. Aku juga minta izin dia menggunakan ruang kelas untuk Christmas Eve, dan juga kita harus ngomong ke wali kelas kita untuk meminta dia datang dan ikut berpartisipasi dalam acara pesta tersebut. Charles, is there anything that I could do? Apa ada sesuatu yang bisa aku lakukan? Brandon, we also need to make permissions letter to give it to our parents. It would be helpful if you make it. Kita juga harus buat nih surat permission atau surat izin ke orang tua kita agar diizinkan kan. Lalu itu juga sangat membantu kalau kamu ingin membuatnya. Terus Charles bilang, sure, with my pleasure. Tentu saja dengan senang hati. Nah, itu cerita atau dialog about the purpose of an activity. Oke, next. Nah, tugasnya di topik ini ada 2. Yang pertama, kamu buat dialog tentang tujuan dari aktivitas atau kegiatan yang kamu lakukan. Yang kedua, kamu membuat 10 kalimat menggunakan so, that, in order to, and for. Pilih salah satu. Kamu mau nulis 10 kalimat memakai so, that aja boleh. Mau memakai kata for juga boleh. Pilih salah satu dari ekspresi so, that, in order to, and for. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.